Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Dewi Rahmati, NIM 195100010. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi mengenai akuntansi manajemen. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu analisis biaya volume dan laba. Nah, analisis biaya volume dan laba ini merupakan metode estimasi bagaimana perubahan biaya variabel per unit, kemudian harga jual per unit, jumlah biaya tetap per periode, volume penjualan, dan bauran penjualan yang akan mempengaruhi sebuah laba. Nah, pemeriksaan bagaimana jumlah pendapatan dan jumlah biaya berubah itu seiring dengan perubahan volume penjualan. Kemudian ada titik impas. Nah, akuntansi biasa menyebut titik impas itu adalah BEP atau break even point. Nah, BEP ini kondisi ketika pendapatan sebuah perusahaan sama dengan modal yang dikeluarkan. Nah, dalam titik impas ini ada yang dalam unit dan dalam rupiah. Nah, untuk dalam unit itu sama dengan pendapatan penjualan. Nah, rumusnya yaitu biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, untuk titik impas dalam rupiah itu biasanya dinyatakan dalam satuan rupiah, yang cara mencarinya yaitu biaya tetap ditambah target laba dibagi rasio margin kontribusi. Kemudian analisis titik impas multiproduk. Nah, analisis titik impas multiproduk ini merupakan cara yang dilakukan dengan mengidentifikasi bauran penjualan dari produk-produk yang dipasarkan. Nah, suatu asumsi bauran penjualan diharapkan pada bauran penjualan tertentu itu di mana hasilnya akan berubah jika bauran penjualannya berubah. Kemudian ada metode titik impas, yaitu yang pertama BEP total atau hasil penjualan pada titik impas dalam rupiah sama dengan biaya tetap total dibagi 1 dikurangi biaya variabel total dibagi S total. Nah, yang kedua adalah biaya tetap total dibagi marginal income ratio. Dan kemudian biaya yang ketiga yaitu biaya tetap total ditambah biaya variabel total pada BEP total ditambah 0. Nah, untuk materi yang kedua yaitu penyusun anggaran dan pengendalian. Nah, anggaran sendiri itu bisa diartikan suatu rencana yang dikatakan dalam bentuk keuangan. Nah, untuk perencanaan yaitu proses mengidentifikasi, dan yang pengendalian itu memperoleh umpan balik mengenai kinerja. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya suatu rencana yang bisa dinyatakan dalam satuan fisik keuangan dalam proses mengidentifikasi tujuan dan tindakan guna memperoleh umpan balik mengenai kinerja yang sesungguhnya. Nah, untuk peran anggaran dalam perencanaan dan pengendalian itu yaitu berfungsi memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Nah, peranan ini sangat penting karena berpengaruh mengenai perkembangan perusahaan. Kemudian sebagai rencana tindakan yang realita atau nyata yang bisa dilakukan untuk mencapai target peningkatan di masa yang akan datang. Nah, ada jenis-jenis anggaran. Yang pertama, anggaran induk. Anggaran ini merupakan rencana keuangan komprehensif selama 1 tahun. Kemudian anggaran operasional terdiri atas anggaran aktivitas yang dilakukan dalam rangka mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, anggaran keuangan meliputi anggaran arus kas masuk maupun keluar dan posisi keuangan. Nah, yang keempat yaitu anggaran berkelanjutan. Nah, setelah anggaran 1 bulan, anggaran ini merupakan anggaran yang berkelanjutan, anggaran yang sudah direalisasikan. Nah, untuk anggaran yang selalu diperbarui itu hampir sama dengan anggaran yang berkelanjutan. Adapun sistem dalam menyusun anggaran yaitu sistem anggaran induk tradisional, yang berarti disusun berdasarkan anggaran tahun sebelumnya. Nah, kalau yang zero budget budgeting itu manajer bertanggung jawab untuk menjustifikasi tiap anggaran yang sudah direncanakan. Nah, untuk yang planning, programming, and budgeting system itu merupakan alokasi sumber daya organisasi yang terbatas pada aktivitas program yang menjanjikan tingkat hasilnya itu besar.
Kemudian ada penyusun anggaran operasional dan keuangan. Nah, untuk penyusun anggaran operasional itu ada anggaran penjualan, produksi, pembelian bahan baku, tenaga kerja langsung, anggaran overhead, anggaran persediaan akhir barang jadi, HPP, anggaran biaya pemasaran, anggaran riset, pengembangan, anggaran administrasi, dan anggaran laporan laba rugi. Nah, sedangkan untuk anggaran keuangan itu ada 3, yaitu anggaran raja, anggaran kas, dan anggaran laporan arus kas. Nah, untuk materi berikutnya yaitu biaya standar dan analisis varian. Biaya standar ini merupakan biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya atau biaya yang sesungguhnya. Nah, ada 3 jenis, yaitu biaya bahan baku standar, tenaga kerja standar, dan biaya overhead standar. Nah, untuk kegunaannya yaitu untuk mengendalikan biaya, kemudian menilai pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan, memberikan pedoman bagi para manajemen, kemudian estimasi biaya produk, dan pengendalian biaya relatif terhadap standar. Nah, analisis varian harga dan efisiensi. Dalam analisis ini, biaya tenaga kerja langsung dalam perhitungan biaya standar terdapat 2 varian. Yang pertama, varian harga atau tarif, dan varian penggunaan efisiensi. Nah, varian harga tarif ini merupakan perbedaan antara tarif aktual dan tarif standar dikalikan dengan jam kerja yang digunakan. Nah, kalau varian penggunaan itu perbedaan antara jam kerja aktual dengan jam standar dikalikan dengan standar tarif. Kemudian analisis varian penjualan dan laba. Nah, analisis ini selisih antara jumlah aktual yang terjual dan jumlah yang dianggarkan. Nah, dalam analisis ini ada 2 varian juga, yaitu varian volume dan varian harga dan volume. Nah, untuk varian volume itu tarif dibagi harga yang dianggarkan dikali volume sebenarnya dikurangi volume yang dianggarkan. Nah, kalau varian harga dan volume itu tarif dibagi harga sebenarnya dikurangi tarif dibagi harga yang dianggarkan dikali volume sebenarnya dikurangi volume yang dianggarkan. Kemudian analisis varian biaya produksi. Nah, dalam proses menganalisa selisih biaya yang timbul karena perbedaan, maka terjadi dibandingkan dengan biaya produksi standar dan menentukan penyebab selisih biaya produksi tersebut. Nah, dalam analisis ini ada 3 juga, yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada just in time cost of quality dan target costing. Nah, untuk just in time ini merupakan integrasi dan aktivitas desain untuk mencapai volume produksi tinggi dengan menggunakan persediaan minimum bahan baku, WIP, dan produk jadi. Nah, perlu adanya persamaan persepsi dan kesepakatan yang dibuat dan dengan menyatakan bahwa produksi akan menggunakan JIT. Nah, kemudian dalam JIT ini ada perbedaan dengan tradisional, yang kalau JIT itu sistemnya tarikan, persediaannya tidak signifikan, basis pemasoknya sedikit, kontraknya jangka panjang dengan pemasok pemanufakturan. Nah, kalau sedangkan yang tradisional itu sistemnya dorongan, persediaannya signifikan, basis pemasoknya banyak, kontrak jangkanya pendek dengan pemasok pemanufakturan. Nah, untuk keterbatasan just in time ini yaitu mempercepat proses produksi perusahaan dengan membutuhkan pemasok yang tidak hanya mampu memasok bahan baku yang berkualitas saja. Kemudian yang cost of quality. Nah, cost of quality ini biaya yang timbul dalam penanganan masalah kualitas. Nah, semua biaya yang timbul dalam manajemen kualitas ini secara mudah biasanya kualitas didefinisikan suatu biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan kualitas suatu barang yang dihasilkan. Nah, kemudian ada 3 kategori utama, yaitu biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan. Nah, untuk biaya pencegahan itu mencegah kesalahan yang mungkin terjadi pada kualitas sebuah produk. Nah, untuk penilaian itu menekankan kemungkinan buruknya kualitas produk. Nah, untuk yang biaya kegagalan itu ada 2, biaya internal dan eksternal. Nah, untuk yang internal itu terjadi ada ketidaksesuaian antara produk yang dihasilkan. Nah, kalau eksternal itu ketika ketidaksesuaian antara kualitas produk yang dihasilkan dan diharapkan baru diketahui setelah produk tersebut berada di tangan konsumen.
Nah, untuk pengukuran cost of quality itu ada 3, metode multiplier, metode penelitian pasar, dan fungsi kerugian kualitas. Nah, untuk target costing atau targeting costing itu merupakan penentuan biaya yang diharapkan untuk suatu produk berdasarkan harga yang kompetitif. Nah, tujuannya yaitu untuk merancang biaya produk pada tahap perencanaan daripada mencoba mengurangi biaya selama tahap manufaktur. Kemudian ada metode. Yang pertama adalah perencanaan laba, perencanaan teknik, dan 2 gabungan dari metode tersebut. Nah, untuk perencanaan laba itu target berasal dari penjualan dan target profit atau laba. Nah, untuk teknik yaitu bergantung pada keahlian ataupun pengalaman saat ini dan ketersediaan sarana produksi. Nah, untuk gabungannya yaitu untuk membuat penetapan target cost bekerja bahwa kombinasi metode atas bawah dan sebaliknya itu adalah metode yang terbaik. Nah, untuk biaya siklus hidup yaitu merupakan waktu keberadaan produk dari konsep hingga menjadi produk. Semua biaya yang berhubungan dengan produk selama hidupnya. Kemudian ada akuntansi pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja. Materi ini merupakan sebuah konsep maupun sistem akuntansi yang dikaitkan dengan pusat pertanggungjawaban yang ada dalam suatu perusahaan. Nah, akuntansi pertanggungjawaban ini ada 2, tradisional dan kontemporer. Nah, untuk yang tradisional itu sesuai dengan namanya ya, menggunakan cara yang jauh dari kata modern, intinya masih tradisional. Dan itu masih menetapkan peran manajer dalam melaksanakan sebagian aktivitas sesuai sasaran perusahaan. Nah, kalau yang kontemporer itu berbeda dengan akuntansi tradisional. Sistem akuntansi ini lebih maju karena menggunakan laporan berdasarkan aktivitas, bukan tertuju pada tiap kelompoknya. Kemudian ada beberapa pengukuran kinerja pusat. Yang pertama yaitu investasi, di mana suatu pertanggungjawaban itu digunakan untuk menilai kinerja para manajer berdasarkan pada profit atau laba. Dan ada 2 rumus, yaitu rumus laba residu, yang mana cara mencarinya yaitu laba operasional setelah pajak dikurangi biaya tertimbang rata-rata dikali total modal terpakai. Nah, untuk perhitungan ROI itu laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. Nah, untuk pengukuran kinerja pusat biaya itu merupakan pertanggungjawaban yang inputnya diukur dalam satuan moneter. Nah, jenisnya ada 2, biaya teknik dan biaya kebijakan. Nah, untuk biaya teknik yaitu sebagian besar biayanya memiliki hubungan fisik yang erat dengan output yang dihasilkan. Nah, kalau kebijakan itu sebaliknya, sebagian besar biayanya itu tidak memiliki hubungan yang fisik erat dengan output yang dihasilkan. Kemudian ada pengukuran kinerja pusat laba. Nah, ini merupakan memiliki kewenangan dalam mengendalikan biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Dan juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, bisa dilakukan lebih cepat, cenderung lebih baik, meningkatkan pada manajer pusat laba, dan pengukuran prestasi pusat laba lebih luas. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengukuran kinerja pusat pendapatan. Nah, di sini pertanggungjawabannya itu keluaran diukur dalam rupiah. Kemudian ada pengumpulan dan implementasi strategi balance scorecard. Nah, balance scorecard itu merupakan mengenai misi serta strategi dalam suatu perusahaan dalam tujuan operasional dan tolak ukur kinerja perusahaan. Nah, ada beberapa konsep dalam balance scorecard ini, yaitu yang pertama mengidentifikasi visi dan misi organisasi, kemudian mengidentifikasi strategi untuk mencapai visi dan misi organisasi perusahaan tersebut, dan menganalisis kinerja organisasi atau perusahaan dalam perspektif tertentu. Kemudian ada perspektif dalam balance scorecard. Yang pertama yaitu customer perspective, di mana perusahaan itu perlu menentukan terlebih dahulu
inti pasar serta pelanggannya. Yang kedua, learning atau grow perspektif, yaitu menyediakan infrastruktur untuk mencapai 3 target sebelumnya. Yang ketiga, finansial perspektif. Nah, ini menjadi tolak ukur kinerja keuangan. Nah, yang keempat yaitu internal proses perspektif, di mana suatu usaha dalam memberi value proposition. Kemudian ada implementasi strategi balance scorecard. Nah, sebelum mengimplementasi balance scorecard terlebih dahulu, itu ada tahap-tahapan. Yang pertama, menilai fondasi organisasi, membangun strategi bisnis, membuat tujuan organisasi, membuat strategi map bagi strategi bisnis, dan mengukur kinerja dan menyusun inisiatif atau menyusun ide. Nah, setelah membangun balance itu ada pengimplementasian. Yang pertama yaitu dalam mengimplementasi balance scorecard, kedua membangun scorecard secara menyeluruh, dan ketiga yaitu menggunakan data scorecard untuk evaluasi dan penjualan dan peningkatan penjualan. Nah, terima kasih. Cukup sekian materi akuntansi manajemen yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.